Sidang jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 25 Juni 2023, dengan tema Menjadi Sama Seperti Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dan bersama kita memuji nama Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan, kita lantunkan pujian, kita menyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkati dan urapi kami. Kami mohon penyertaan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39 yang berbunyi demikian.
Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dalam sebuah gambar yang dibuat oleh seorang anak SD sekolah dasar, biasanya ada gambar-gambar yang sering atau kebiasaan dihafal digambar oleh anak-anak. Ya, anak-anak SD dan kita semua pernah mengalami tentu menggambar dengan cara yang sama, yaitu suatu bentuk yang diajarkan oleh para guru zaman itu adalah gambar gunung dan matahari. Gambar itu berbentuk segitiga lancip di atasnya, lalu di bagian tengah antara dua gunung tadi ada matahari berbentuk bulat dengan garis-garis kecil di sekeliling lingkaran. Sekilas gambar ini seperti sepele,
Tetapi ketika kita renungkan, ternyata ada sebuah refleksi dapat kita renungkan yang dapat kita tarik gambar tadi. Gunung sekaligus tadi menggambarkan naik, lalu turun, dan juga memiliki tantangan di dalamnya. Pendakian gunung menjadi hal yang tak mudah, butuh perjuangan. Dalam hal ini pendaki juga harus hati-hati karena bisa saja ketemu bahaya, tetapi di sisi lain matahari yang terang itu adalah sebuah refleksi, permenungan sebagai kasih Allah yang besar yang selalu menyertai serta memberi kekuatan hari demi hari. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid menjalani tugas perutusannya tidak dengan janji yang palsu. Sebaliknya, Yesus mempersiapkan para murid untuk menghadapi tantangan dan penderitaan yang tidak mudah. Sama seperti Yesus sendiri punya musuh, para murid pun perlu bersiap memiliki dalam tanda kutip musuh. Salah satu musuh Yesus yang dibahas dalam bacaan kita adalah Beelzebul. Siapa itu? Beelzebul adalah pangeran kejahatan. Ia melawan Yesus karena perkataan dan perbuatan baik yang Yesus lakukan. Dalam masa pelayanan yang Yesus lakukan, tidak jarang Yesus mengalami hal yang sulit, mulai dari fitnahan, dia ditolak, sampai menderita dan mati di kayu salib. Oleh sebab itu di ayat 24 disebutkan, seorang murid tidak diterima lebih baik dari gurunya atau hamba daripada tuannya. Ya, dengan terjemahan lain, anak-anakku, janganlah kalian menyangka bahwa kalian akan diperlakukan lebih baik daripadaku. Seorang murid tidak mungkin diterima lebih baik dari gurunya, dan seorang pelayan tidak mungkin diperlakukan lebih baik dari majikannya. Saudara, di tengah tantangan, penolakan, bahkan penderitaan yang akan dialami, Tuhan memberi pesan kepada para murid agar tidak takut. Kata jangan takut di sini disebutkan 3 kali di ayat 26, 28, dan 31. Di sini pengulangan jangan takut diulang karena pengulangan ini ingin memberi penegasan agar para murid tidak takut dalam menghadapi musuh. Kenapa hal ini disampaikan oleh Yesus lebih dulu? Karena ketakutan yang berlebih dapat membuat para murid ragu, bahkan mundur dari panggilan perutusan mereka. Betul, para musuh dapat menghancurkan badan, tetapi bukan jiwa. Oleh karena itu, ucapan pada ayat 26-33 dipakai untuk mendorong para murid agar tidak takut menghadapi perlawanan. Alih-alih kita takut kepada perlawanan atau musuh, kita diajak untuk takut dan hormat kepada Allah saja. Takutlah terutama kepada Dia. Saudara-saudara, bagian selanjutnya ketika dalam ayat 34-39, Tuhan tidak menjamin tidak adanya konflik. Ada potensi konflik, itu sudah pasti. Yesus pun akan menghadirkan penghakiman. Yesus berfirman, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Nah, pedang yang dipakai oleh Yesus di sini bukan pedangnya Petrus, tetapi pedang bermata dua, yang adalah penghakiman yang benar dan adil. Oleh sebab itu,
panggilan kita dalam menghadapi tugas perutusan ini adalah dengan tetap setia dan berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Panggilan kita di ayat 38 dan 39 sangat jelas disebut, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, salib yang Tuhan minta adalah bentuk kesaksian kita dalam hal ini tetap setia meski harus menempuh jalan penderitaan. Saudara-saudara, Yesus telah menjadi saksi yang hidup, yang memberi teladan bagi kita. Meski ia tidak berdosa, tetapi dengan kasih-Nya, Yesus rela memikul salib manusia berdosa. Bahkan dalam perjalanan iman setiap anak-anaknya, Yesus tetap setia menyertai kita manusia dalam memikul salib kita masing-masing. Mari jangan takut dan mari menjadi saksinya. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas limpahan berkat dan kehidupan yang kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami berserah. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan keluarga kami juga menyerahkan para orang tua kami, para adiuswa, para kasepuhan, para jompo, eyang kakung, eyang putri yang ada di rumah. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang senantiasa bekerja, untuk anak-anak kami yang saat ini memasuki masa liburan. Pekabaran Injil yang berlangsung di muka bumi Tuhan iring. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, beri kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan mari kita renungkan Roma 12 ayat 1 dan 2 sebagai dasar kita menghaturkan persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita iringi dengan pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah
Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami layak memberikan persembahan sukarela seperti sekarang? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami haturkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita lantunkan nyanyian pengutusan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, penyertaan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.